pada kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Pengiriman kepala babi ini bisa disimbolkan sebagai pengekangan terhadap kebebasan pers. Hasan Nasbi ini sekarang jabatannya adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan, yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan istana itu maka dia pasti mengetahui. Dan begitu pula sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi itu menjadi hal yang wajar ketika publik mengidentikan dengan statement dari istana. Kemudian gara-gara statement ini akhirnya gue coba buka-buka lagi nih buku-buku gue, baik itu waktu gue kuliah S1, S2, gue lihat lagi buku-buku soal PR, media relation, kemudian juga komunikasi politik. Memang gue nggak nemu ya satupun dalil dalam tanda kutip atau teori ataupun konsep yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Kata Mas Dosen. Sebuah program di akun Mas Dosen Talk yang membahas berbagai fenomena menarik serta sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silakan di-subscribe, kemudian jangan lupa di-like atau di-share supaya semakin banyak orang yang mengunjungi akun Mas Dosen Talk. Nah, di episode kali ini gue mau bahas terkait beberapa hari yang lalu rame banget di media sosial, yaitu tentang respon dari Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam menanggapi pengiriman paket potongan kepala babi ke media Tempo. Nah, jadi buat lo yang tidak mengikuti beritanya, ini gue mau ceritain dulu, gue sampein dulu konteksnya ya. Jadi beberapa hari yang lalu media Tempo itu mendapat kiriman dari seseorang atau sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Nah, kemudian pada saat dilakukan pengecekan, ternyata paket itu ditujukan ke salah seorang jurnalis Tempo. Ini nama lengkapnya gue bacain, Francisca Risti Rosana atau biasa kita kenal dengan Cica. Nah, Cica ini merupakan host sekaligus narasumber di program Bocor Halus Politik yang tayang secara reguler di akun YouTube Tempo. Jadi di Bocor Halus Politik ini banyak banget peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena ataupun intrik-intrik politik yang dibahas di situ, termasuk salah satunya kemarin misalnya terkait kasus korupsi Pertamina, kemudian terkait RUU TNI itu juga dibahas di situ. Nah, kembali ke kasusnya, jadi ternyata setelah dibuka paket dari anonim itu isinya adalah potongan kepala babi. Nah, publik menjadi gempar, publik menjadi heboh, dan kemudian banyak spekulasi-spekulasi yang beredar. Nah, kemudian maka menjadi hal yang wajar ketika wartawan ini kemudian mencoba mengkonfirmasi atau mencari tahu kira-kira bagaimana tanggapan pemerintah terhadap peristiwa ini. Karena ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa ini juga mengancam sistem demokrasi kita, karena artinya pengiriman kepala babi ini bisa disimbolkan sebagai pengekangan terhadap kebebasan pers, yang mana kita tahu memang media Tempo ini seringkali mengkritik berbagai kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah. Nah, kemudian karena wartawan, jurnalis ini rame-rame pengen mengkonfirmasi bagaimana sih tanggapan pemerintah, maka menjadi hal yang tepat ketika mereka melakukan follow up ke Hasan Nasbi.
Seperti di awal video gue bilang, Hasan Nasbi ini sekarang jabatannya adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan, yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan istana itu maka dia pasti mengetahui. Dan begitu pula sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi itu menjadi hal yang wajar ketika publik mengidentikan dengan statement dari istana. Karena jabatannya tadi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Nah, kemudian biasa wartawan melakukan doorstop, dan pada saat doorstop ditanya bagaimana tanggapannya. Kemudian Hasan Nasbi dengan tenang, dengan santai dia menjawab, ya udah dimasak aja gitu. Nah, kata dimasak aja ini dia menurut Hasan Nasbi sendiri itu mengacu dari postingan yang diunggah oleh Instagram Tempo, kemudian oleh medsosnya Cica sendiri, yang mana menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang ya udah gitu, tidak menjadi takut, kira-kira begitu. Nah, sontak apa yang disampaikan Hasan Nasbi ini membuat publik menjadi semakin gempar. Kenapa tidak? Karena apa yang disampaikan ini bagi sebagian orang dianggapnya bukti bahwa pemerintah, lagi-lagi ya, statementnya Hasan Nasbi dengan jabatannya itu melekat sekali dengan statement pemerintah. Dan lagi-lagi apa yang disampaikan Hasan Nasbi ini dianggap jauh dari kata empati. Kemudian juga sebagian publik mengatakan bahwa apa yang disampaikan Hasan Nasbi ini dianggap terlalu menyepelekan persoalan. Nah, jujur banyak teman-teman yang nanya gitu, ngajak diskusi. Dan gue bilang, kalau statement ini adalah statement pemerintah, jujur gue nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Karena sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang kira-kira bunyinya nih sama gitu. Artinya memang sampai saat ini gue menganggap ada kekurangan pemahaman dalam cara berkomunikasi dengan publik. Sebagai contoh misalnya ketika ada fenomena hashtag kabur aja dulu. Itu kan rame banget ya. Dan ketika pemerintah ditanya soal itu, ada jajarannya yang mengatakan bahwa atau mengidentikan atau menganggap orang-orang yang memilih bekerja atau kuliah atau tinggal di luar negeri itu tidak punya jiwa nasionalisme. Ini kan blunder ya menurut gue, karena nggak seharusnya pemerintah ataupun jajarannya menyampaikan seperti itu. Yang harusnya mereka itu sifatnya meneduhkan, mengayomi. Tapi alih-alih melakukan itu justru mereka malah membuat publik menjadi lebih gaduh lagi. Nah, kemudian misalnya kayak Indonesia Gelap itu juga sama. Kemudian terkait revisi Undang-Undang TNI kemarin itu juga sama gitu ya. Gue nggak kaget gitu. Nah, gue agak sedikit kaget manakala statement itu disampaikan oleh seorang Hasan Nasbi. Yang mana gue tahu banyak orang yang underestimate Hasan Nasbi, tapi gue secara pribadi gue menganggap dia ini punya jam terbang yang tinggi, apalagi dia ini terkenal sebagai konsultan politik. Nah, dengan kapasitas dan kapabilitasnya dia, harusnya itu tidak keluar dari ucapannya seorang Hasan Nasbi. Tapi kalau dari pemerintahan gue nggak kaget, tapi gue agak sedikit kaget kalau itu disampaikan oleh Hasan Nasbi kembali dengan berbagai latar belakang yang dia punya. Nah, kemudian gara-gara statement ini akhirnya gue coba buka-buka lagi nih buku-buku gue, baik itu waktu gue kuliah S1, S2, gue lihat lagi buku-buku soal PR, media relation, kemudian juga komunikasi politik. Memang gue nggak nemu ya satupun dalil dalam tanda kutip atau teori ataupun konsep yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Kenapa gue harus buka buku lagi, buka artikel lagi, riset lagi? Karena basic gue akademisi. Nah, seorang akademisi itu ya dia berbicara berdasarkan apa yang dia pelajari, teori-teori, konsep-konsep yang dia pelajari, yang dia ketahui. Dan dari situ gue nggak nemu nih bahwa apa yang disampaikan Hasan Nasbi ini bisa membuat publik menjadi agak teduh. Itu enggak gitu. Justru yang ada sebaliknya. Apa yang disampaikan ini
menjadi semacam pemantik api supaya publik ini menjadi makin geram lagi. Ya tadi, maka tidak heran kalau publik pada akhirnya menganggap bahwa statement itu dianggap menyepelekan atau dianggapnya tidak punya empati. Lagi-lagi yang namanya opini publik itu kan liar ya, dan kita nggak bisa mengontrol itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah supaya publik tidak punya sentimen negatif gitu. Kalau gue jadi mungkin misalnya bagian dari pemerintahan itu, ya itu yang kita kerjakan. Nah, kemudian gue analisa lagi, kira-kira kenapa ya seorang Hasan Nasbi yang gue ikutin belakangan ini backgroundnya dan lain sebagainya, kok bisa menyampaikan seperti itu. Nah, gue sih paling nggak ada tiga hipotesa gue. Mungkin salah dan gue harap sih ini salah ya, tapi kayaknya kok ini real terjadi gitu. Yang pertama, memang pemerintah ini mungkin belum paham bagaimana cara menghadapi krisis komunikasi publik. Itu kan kelihatan tadi ya, sebelumnya udah gue sampaikan. Terus yang kedua, memang jangan-jangan bingung, Hasan Nasbi ini bingung mau ngerespon apa. Kenapa bingung? Karena gini loh, kayak misalnya gue punya teman nih, temen gue melakukan kesalahan. Nah, karena gue akrab banget sama dia, kadang tuh kalau gue bilang, lu tuh salah, terus gue bilang, gue laporin ke polisi, ini temen gue salah, itu juga agak bingung gitu. Lagi-lagi faktor subjektivitas kita bermain di situ, sehingga ya akhirnya gue bingung, gue mau nyampein kebenaran atau gue coba meredam itu gitu. Itu sih menurut gue yang gue alami, yang dialami Hasan Nasbi. Nah, tapi yang ketiga ini menurut gue paling konkret ya, karena ketika jajaran suatu jabatan diisi dengan orang-orang yang tidak melalui sistem meritokrasi yang benar, ya ujung-ujungnya bakalan kayak gini. Gue kasih contoh gampang, misalnya kayak Ivan Seventeen. Dia dengan jabatan barunya yang mana kita tahu pengalaman dia di dunia film tuh nggak ada. Ya sorry to say ya Van ya, kalau lo mungkin nonton video ini, ya dibanding dengan para sinias-sinias yang lain belum ada apa-apanya gitu, belum ada karya yang memang betul-betul meledak dan dinikmati publik dan pada akhirnya mengantarkan dia menuju ke jabatan itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, bisa jadi ya yang terjadi dengan Hasan Nasbi kira-kira begitu. Nah, terus ada juga beberapa teman yang ngajak gue diskusi, kira-kira kalau dihadapkan dengan posisi ini seharusnya tuh PR tuh gimana sih? Nah kan kembali ya, yang namanya kepala komunikasi kepresidenan itu kan identik dengan misalnya menjadi juru bicara, representasi suara dari pemerintah. Nah, atau kalau di perusahaan kan PR ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya simple, ini menjadi teori dasarnya PR gitu ya, bahwa ketika lo ada krisis, yang pertama jelas lo jangan langsung membantah. Kenapa? Karena kalau membantah tuh terkesan self defense banget ya. Dan gue nggak ngelihat itu memang Hasan Nasbi tidak membantah. Dan itu sudah tepat menurut gue. Sampai di titik ini udah cukup tepat. Nah, tapi yang berikutnya adalah lo harus bisa kalau misalnya emang lo belum punya kelengkapan informasi yang cukup untuk lo sampaikan ke publik, maka lo bisa kasih kalimat yang sifatnya bridging dulu. Maksudnya bridging tuh gini, lo bisa pakai kalimat-kalimat yang sifatnya normatif. Misalnya kalau gue ditanya kira-kira gimana tanggapan pemerintah, maka gue akan pakai kalimat normatif kira-kira begini. Ya tentu pemerintah mengkritik keras atau mengutuk keras terhadap apa yang dialami oleh rekan-rekan Tempo. Kami mencoba untuk menutup ruang-ruang yang bisa membelenggu terhadap jalannya kebebasan pers di Indonesia, termasuk yang ini.
apa yang dialami oleh Tempo, kami rasakan juga sakitnya, kami rasakan juga ancamannya, dan kami sangat menghimbau kepada Tempo, kepada seluruh media untuk tidak gentar terhadap peristiwa yang terjadi ini, sambil kami pemerintah melakukan investigasi, melakukan tindak lanjut, melakukan pencarian informasi kebenaran terhadap apa yang terjadi. Nah, kira-kira kalau gue bisa pakai kalimat yang kayak gitu, jadi sifatnya teduh ya. Kenapa pemerintah punya kepentingan di sini ya? Karena tadi yang menyelenggarakan roda pemerintahan kan mereka, yang punya berbagai macam fasilitas negara itu kan mereka. Maka sudah selayaknya tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap siapapun, terhadap apapun gitu yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau gue begitu menanggapinya. Nah, terus kalau kita lihat lagi kan di tahapan manajemen krisis itu ada 3 ya, ada forecasting, ramalan krisis, prevention, pencegahan krisis, dan yang terakhir adalah intervention atau intervensi krisis. Kalau kita bahas satu-satu dikit aja, misalnya forecastingnya atau misalnya peramalan krisisnya, ya tentu krisis itu kan bisa terjadi sesuai prediksi atau bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, kalaupun itu terjadi secara tiba-tiba, paling enggak kita ini udah tahu kira-kira source apa yang kita punya, peluang apa yang kita punya, kekurangan apa yang kita miliki. Itu kita udah harus tahu, sehingga tiba-tiba misalnya ada terjadi peristiwa itu, kemudian wartawan menanyakan, kita sudah bisa paling tidak memberikan jawaban yang normatif seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pencegahan krisisnya. Kalau kira-kira ini kan misalnya udah dikirimin kepala babi, nah ini kan publik menjadi gaduh. Nah, ini supaya tidak semakin gaduh kan berarti harus dicegah krisisnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, itu juga harus penting, harus dipunya oleh pemerintah. Mereka harus aware terhadap ini. Dan tentu yang terakhir, intervensi terhadap krisisnya itu sendiri. Bagaimana supaya krisis itu bukan menjadi semakin membesar tetapi diredam gitu. Dalam artian diredam sini bukan dihilangkan ya, tapi lebih kepada krisisnya ini dikecilkan gitu ya, tapi tidak dengan kalimatnya Hasan Nasbi juga sih. Maksudnya dikecilkan itu ya dibuat kalimat yang teduh, dilakukan investigasi, dicari tahu siapa pengirimnya. Nah, itu yang gue maksud dengan intervensi krisis. Nah, di bagian terakhir video biasa gue akan memberikan kesimpulan atau saran. Ya, kesimpulannya udah deh, ini kan udah bukan yang pertama kali ya menunjukkan bahwa jajaran pemerintahan itu masih dalam tanda kutip gagap soal komunikasi publik, komunikasi politik. Gue sih sangat berharap ya waktu retret kemarin itu ada tuh kelas yang kayak gitu, yang jelasin kalau lu ada krisis apa yang harus lakukan, kalau lu ada persoalan apa yang harus sampaikan, kalau lu nggak tahu topik apa yang lagi ditanyakan wartawan apa yang harus lu lakuin. Harusnya sih kayak gitu udah ada, karena memang kita lihat banyak banget nih pejabat-pejabat publik yang mungkin secara kompetensi mereka punya kemampuan teknisnya, tapi pembekalan komunikasi publiknya yang agak kurang. Sehingga gue berharap ini yang harus diperbaiki oleh pemerintahan sekarang. Bagaimana cara berkomunikasi politik, komunikasi publiknya mereka ini harus dibenahi. Kemudian juga yang namanya juru bicara atau kepala komunikasi kepresidenan itu punya posisi sebagai jembatan komunikasi antara publik dengan pemerintahnya, antara pemerintah dengan publiknya. Nah, ini menurut gue harus diperbaiki lagi gitu, karena jangan sampai hal-hal yang sifatnya kayak gini keulang lagi. Kebijakan yang mungkin bagus kalau tidak disampaikan atau tidak disosialisasikan dengan baik, maka hasilnya belum tentu bagus. Nah, begitulah sebaliknya. Kalau disampaikan kebijakannya kurang baik, tapi kalau disampaikan dengan sangat baik, itu juga nilai esensinya juga menjadi kurang. Oke, gua rasa cukup dulu video gua kali ini. Kembali lagi, gua mau ngajak lo semua buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like atau di-share konten-konten gue, dan gue sangat membuka ruang untuk kita berdiskusi, siapapun itu, lo mau kenal gue atau enggak, gue akan sangat open.
baik di IG gue maupun di YouTube gue, itu kita diskusi soal ini, hayu aja gitu. Lo tulis pertanyaan lo di kolom komentar ataupun kirim via email kapanpun selama gue itu masih dalam ranah kemampuan gue, kapasitas gue akan balas, gue akan ajak diskusi kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye.